Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kelompok sebaya dan sosialisasi. Di kelompok kali ini ada Septiani Cahyaning Putri, Sofiana Damayanti, dan Zaimatul Husnia. Berikut ini merupakan rumusan masalahnya. Tujuannya adalah mendeskripsikan pengertian dari kelompok sebaya dan sosialisasi, mendeskripsikan fungsi dari kelompok sebaya, mendeskripsikan jenis-jenis kelompok sebaya, dan mendeskripsikan interaksi sosial dalam berperilaku. Yang pertama, pengertian kelompok sebaya dan sosialisasi. Kelompok sebaya adalah kumpulan sejumlah individu yang sama, di mana individu-individu yang terdapat di dalamnya memiliki kesamaan dalam berbagai aspek. Nah, kita bisa lihat kesamaannya dari persamaan usia dan juga status sosial. Sedangkan sosialisasi adalah proses interaksi seorang individu dalam suatu masyarakat. Sebagai permulaan, terbentuknya kelompok sebaya pada anak-anak terjadi secara alami. Selanjutnya, seorang individu akan masuk ke dalam kelompok sosial sebaya atas pilihan mereka sendiri saat individu tersebut berada dalam masa perkembangannya. Umumnya, saat anak berada di masa sekolah, mereka akan menemukan kelompok sebayanya dari teman bermain dan teman sekelas. Pada usia remaja menuju awal kedewasaan seorang individu, kelompok sebaya berperan semakin dominan dibanding masa sebelumnya. Pada umumnya, kelompok sebaya remaja cenderung labil dan memiliki sifat egois yang tinggi. Nah, biasanya kita temui saat usia SMP dan SMA terdapat circle atau suatu geng. Nah, di situ biasanya kita bisa melihat ketika mereka hangout atau mungkin sedang berkumpul, terlihat mungkin ada identitas tersendiri dari mereka, bisa dilihat dari gaya bicara atau pakaian yang dikenakan. Fungsi kelompok sebaya: 1. Untuk belajar bagaimana proses interaksi memberi dan menerima dalam pergaulan. 2. Berperan penting dalam proses belajar bersosialisasi sebagai seorang anak. 3. Berperan penting dalam kesiapan seorang individu dalam segala aspek kehidupan, seperti dalam berkeluarga, dalam dunia kerja, dan bermasyarakat. 4. Belajar bagaimana menjadi seorang manusia yang sesuai dengan kemampuan, minat bakat, serta gambaran masa depan pada masyarakat, belajar jujur dan tanggung jawab. Jenis-jenis kelompok sebaya. 1. Kelompok sebaya formal. Dalam kelompok ini terdapat bimbingan, partisipasi, juga pengarahan dari orang dewasa. Proses sosialisasi nilai-nilai dan norma yang terdapat masyarakat dapat terlaksana dengan baik apabila bimbingan dan pengarahan diberikan secara bijaksana. Contoh, kepramukaan, klub, perkumpulan pemuda, dan lain-lain. 2. Kelompok sebaya informal. Kelompok ini dibentuk, diatur, dipimpin oleh anak sendiri. Pada kelompok ini biasanya terdapat kelompok permainan dan geng. Dalam kelompok ini tidak ada bimbingan maupun partisipasi orang dewasa. Contoh, kelompok permainan, geng, tongkrongan, dan lain-lain. Di sini saya akan menjelaskan mengenai interaksi sosial dan pelakunya. Interaksi sosial merupakan proses yang melibatkan perasaan, pikiran, dan tindakan. Dari tindakan tersebut timbul reaksi antar individu. Interaksi sosial biasanya terjadi antara dua orang atau lebih. Interaksi sosial terjadi apabila dua orang atau lebih ini berhadapan, bekerja sama, berbicara, berjabat tangan, bahkan terjadi persaingan hingga pertikaian. Argumentasi yang melibatkan pertikaian ini disebut dengan argumentasi yang negatif. Faktor-faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi interaksi sosial. Faktor eksternal antara lain: 1. Proses imitasi. Proses imitasi ini dimaksud apabila seorang individu meniru gaya, penampilan, maupun standar hidup orang lain, sehingga dia melakukan duplikasi terhadap orang lain. Itu yang disebut dengan proses imitasi. Jadi kita imitasi itu maksudnya meniru. Yang kedua, proses identifikasi adalah proses yang dilakukan oleh seorang individu maupun suatu kelompok untuk menjadi identik dengan individu lain maupun kelompok lain. Jadi ini semisal plagiasme. Identifikasi ini lebih spesifik daripada imitasi. Kesimpulannya adalah kelompok sebaya adalah kelompok yang terdiri atas
sejumlah individu yang sama. Pengertian sama di sini berarti individu-individu antar kelompok sebaya itu mempunyai persamaan dalam berbagai aspek yang ada. Terima kasih.